Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita sempatkan, walaupun dengan keadaan mendadak dan mendesak, kita akan mengadakan penjelasan teknis pelaksanaan PPL ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Bu Tessa ya, selaku admin. Mungkin Bapak Ibu dosen belum bergabung ya, langsung kita mulai saja. Ini Pak Fritgo Tasman. Selamat datang Pak Fritgo. Ya, Pak Sadam. Langsung aja Pak Sadam. Langsung mulai. Ya, boleh. Ya, mulai aja lagi Pak Farid. Oke. Langsung aja Pak Sadam. Oke. Sterilisasinya. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Baik. Kita tidak terlalu formal ya Bapak Ibu. Tidak ada sesi khusus untuk tanya jawab. Kita langsung saja kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja gitu. Untuk menghemat waktu. Nah, Bapak Ibu semua sudah melalui uji komprehensif kemarin ini dan saya sudah melihat semuanya lulus. Nah, jika lulus maka Bapak Ibu akan mengikuti PPL di sekolah asal gitu. Nah, jika PPL ini sudah lulus juga, maka ya Bapak Ibu baru nanti mengikuti proses terakhir dalam PPG ini, yaitu UKIN dan UP. Nah, untuk PPL ini, dia dilaksanakan selama 31 hari. Ya, 31 hari. Jadi kegiatan PPL ini dirancang dalam 3 siklus gitu ya. Jadi 10 hari, 10 hari, dan 11 hari gitu. Jadi ada 3 siklus. Gitu. Kemudian masing-masing siklus katanya berisi kegiatan pendahuluan. Jadi nanti akan dijelaskan panduannya per siklus itu. Dan ada penerapan, kemudian penutup. Jadi itu berulang untuk 3 siklus gitu ya. Nah, katanya di sini dalam hal pelaksanaan praktik pembelajaran, jika bertepatan dengan hari tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah, seperti libur, ujian, dan sebagainya, maka kegiatan PPL dapat tetap dilakukan, yaitu dengan cara mengundang peserta didik dengan seizin kepala sekolah. Gitu ya. Jadi kalau libur, tapi tetap mau mengadakan kegiatan, ya, atau memang diharuskan mengadakan kegiatan karena jadwal kita sudah ada pengaturannya, maka Bapak Ibu dapat mengundang peserta didik dengan seizin kepala sekolah. Nah, dalam mengundang ini tentu disesuaikan dengan kondisi sekolah, apakah itu secara daring saja atau tatap muka langsung di sekolah gitu. Namun di sini yang harus disampaikan adalah karena dosen dan guru pamong akan melihat Bapak Ibu mengajar, apapun metode PPL-nya, metode mengajar di sekolahnya, Bapak Ibu tetap menggunakan Google Meet gitu ya, Google Meet atau Zoom meeting gitu. Ya, walaupun tetap muka, karena bagaimana cara dosen dan guru pamongnya melihat pelaksanaan PPL. Ya, kalau posisinya dekat dengan lokasi dosen dan guru pamongnya, mungkin bisa gitu. Guru pamong dan dosennya untuk melihat ke lokasi langsung. Jadi tetap harus menggunakan Zoom meeting atau Google Meeting, apapun jenis pembelajarannya, baik daring maupun tatap muka.
Nah, jadi ini yang 3 siklus itu Bapak Ibu nanti nah, ini sudah dibaca ya. Ini ada penjelasan khusus. Nah, ini penjelasan khususnya yaitu di ini aktivitas praktik pembelajaran hari pertama. Nah, di sini nanti ada aktivitas mahasiswa dan dosen dan guru ya. Di mana pertama di bagian pendahuluan ya. Tadi kan ada pendahuluan, inti dan penutup gitu ya. Nah, di bagian pendahuluan itu peserta PPG harus mempersiapkan kelas pembelajarannya nanti gitu ya. Yang mana harus mempersiapkan ruang kelasnya, sarana pendukungnya gitu ya. Platform untuk pembelajaran daring jika pembelajaran harus dilakukan daring. Nah, di sini saya sampaikan, tekankan di sini ya, kalau kita membacanya kan jika pembelajaran secara daring. Tetapi karena dosennya dan gurunya tidak pasti bisa pergi ke lokasi PPL, maka harus menggunakan platform daring walaupun tatap muka gitu ya. Nah, kemudian dosen dan guru pamong katanya ya melakukan koneksi dengan mendiskusikan perangkat pembelajaran ke-1 yang telah disiapkan pada kegiatan perancangan pembelajaran Bapak Ibu sebelumnya gitu ya. Nah, sedangkan aktivitas dosennya ya di dosen dan guru pamong mengkoordinasikan persiapan praktik pembelajaran. Jadi akan memantau, akan melihat sampai mana preparasi Bapak Ibu dalam mempersiapkan kegiatan PPL. Kedua, dosen melakukan koneksi tentang perangkat pembelajaran yang telah Bapak Ibu rancang di kegiatan perancangan pembelajaran. Jadi hari pertama ini ya Bapak Ibu tidak langsung ke sekolah untuk mengajar ya, tidak langsung sekolah untuk mengajar, tetapi Bapak Ibu fokus ke mempersiapkan segala kebutuhan ketika PPL. PPL-nya kalau nggak salah hari ketiga gitu. Nah, kemudian juga mempersiapkan perangkat apa ya. Bagaimana perangkat yang apakah mungkin ada masukan juga atau bagaimana ya. Perangkat pembelajaran pertama ya. Nah, di sini tentunya kegiatan ini tetap di LMS ya. Di mana Google Meeting-nya sekurang-kurangnya 3 JP. Nanti Google Meeting-nya ada Google Meeting awal dan ada Google Meeting penutup untuk setiap harinya. Ya. Jadi jangan Google Meeting awal saja. Ada Google Meeting awal dan ada Google Meeting penutupnya untuk setiap harinya. Nah, untuk hari kedua dan hari ketiga di sini dosen dan guru pamong sit in. Jadi hadir di kelas. Nah, berarti kan menyesuaikan kondisi ini. Hadir di kelas ini menyesuaikan kondisi. Ya, kalau sekarang ini ya tentunya saya yakin nih semuanya hadir di kelas itu dalam platform daring ya. Nah, aktivitas mahasiswa di sini ini adalah selama 2 hari ini adalah hari kedua dan ketiga peserta melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran gitu ya. Pada hari kedua, kemudian yang telah didiskusikan pada hari pertama ya. Kemudian melakukan perekaman kegiatan PPL tersebut ya, menggunakan perangkat yang sesuai dengan situasi dan kondisi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, secara mandiri mengobservasi dengan melihat kembali hasil rekaman. Jadi maksud yang nomor 2 ini, ya Bapak Ibu harus merekamnya. Nah, dalam untuk merekam ini, saya sarankan Bapak Ibu mempunyai orang yang membantu Bapak Ibu untuk merekamnya. Jadi jangan dipikir merekamnya
diletakkan saja HP, kemudian diarahkan ke gurunya saja. Itu kan tidak terlihat kondisi lingkungan belajar siswanya gimana, tidak terlihat. Jadi mau tak mau Bapak Ibu harus ada yang membantunya. Supaya kalau ya lingkungan belajarnya ya jelas gitu ya, tidak terarah ke gurunya saja gitu. Kemudian maksud yang nomor 3 ini, Bapak Ibu melihat kembali hasil rekaman tersebut. Gunanya apa? Karena gunanya adalah pada hari-hari berikutnya Bapak Ibu harus mengupload video tersebut, harus mengeditnya gitu ya. Jadi diedit dulu, kemudian ya diperbaiki ya, kemudian diupload ke LMS. Nah, sedangkan tugas dari dosen dan gurunya, guru pamong mendampingi mahasiswa memastikan kesiapan kelas dan sarana pendukung lainnya. Jadi ini metodenya dengan sinkronus ya, dengan diskusi LMS. Ini maksudnya bukan guru pamong saja ya, guru pamong dan atau dosen pembimbing gitu ya. Jadi dipastikan dulu kesiapan kelas dan sarana pendukung lainnya. Kemudian yang kedua, dosen dan guru pamong mengikuti kegiatan praktik pembelajaran. Itu yang namanya side-in di kelas, baik secara luring atau daring, menyesuaikan sekolah masing-masing. Jadi ini dilakukan secara sinkronus, jadi memang langsung live dilihat oleh dosennya ketika guru itu mengajar gitu. Jadi bukan direkam videonya lalu dikasih ke dosen dan guru, bukan. Jadi secara live sinkronus. Nah, mungkin ini ada tambahan juga nanti dari Pak Farid ya. Saya juga lupa nih apakah selama 2 hari ini mengajar ataukah hari ketiga saja gitu ya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain. Pak Farid, bagaimana Pak Farid? Ini apakah kedua harinya guru ini mengajar atau hari ketiga saja nih Pak Farid? Itu kan dilakukan secara sinkronus 7 JP per hari. Ya. Terus jadi sinkronus 7 JP itu aktivitasnya melakukan kegiatan praktik mengajar sesuai perangkat pembelajaran ke-1 yang telah didiskusikan pada kegiatan pendahuluan. Melakukan perekaman kegiatan praktik menggunakan perangkat yang sesuai. Secara mandiri mengobservasi dan melihat kembali hasil rekaman pelaksanaan yang telah dilaksanakan. Tanya Sadam ini kan hari kedua ketiga ini kerjanya. Jadi mahasiswa itu Bapak Ibu semua itu harus mulai praktek pertama ya. Praktek pertama yang telah didiskusikan dalam kegiatan pendahuluan. Nah, di praktek Bapak Ibu mahasiswa harus merekam kegiatan ya, menggunakan perangkat yang sesuai. Berarti kan harus direkam. Nah, secara mandiri mengobservasi dan melihat kembali hasil rekaman. Ya, jadi ini kan satu ya, tapi kan karena dia ada 2 hari. Jadi ya, dua hari kedua dan ketiga ya. Jadi dalam 2 hari itu aktivitasnya ya ini, jadi 1 kali aja kan perangkat pertama. Ya, dicobakan kan hari. Jadi tapi selama apa itu ada mungkin ya hari pertama itu nanti dosen dan guru pamong itu katanya sit in di kelas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tetapkan jadwalnya, tentu dosen dan guru pamongnya kan mahasiswanya banyak, Pak Sadam. Iya. Itu dosen kan bergantian. Berarti tidak kita tetapkan ya harus hari ketiga. Yang penting dalam 2 hari ini ada dia mengajar dan dosennya sit-in sama guru pamongnya di kelas gitu ya Pak Farid. Itu kan ada coba dilihat mungkin Pak Sadam, yang penting itu tagihan di LMS-nya. Jadi apakah ya, di LMS itu kan masing-masing hari ada atau tidak? Coba dilihat Pak Sadam. Ya, ada Pak Farid. Berarti seperti apa tagihan di LMS-nya? Bentar.
Saya share screen dulu. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan ya. Nah, nanti ada setiap hari itu ini 5A, 5B, 5C. Itu artinya siklus A, siklus B, siklus C. Itu siklus 1, 2, 3 ya. Nah, di siklus A ini setiap hari itu ada Google Meeting. Ya, nanti akan diuraikan ya. Nah, di mana dalam satu hari itu ada 2 Google Meeting-nya, pengantar dan penutup, gitu ya. Nah, ini kan pelaksanaan praktik pembelajaran K1. Nah, di sini katanya, nah, ini yang perintahnya ya. Ini tagihan-tagihan Bapak Ibu. Jadi ini pelaksanaan praktik ini kita lihat pada panduan tadi, Bapak Ibu, yaitu pada hari kedua dan ketiga. Pokoknya harus ada 1 kali praktik gitu ya. Kemudian melakukan perekaman, gitu ya. Melakukan perekaman. Nah, setelah melakukan perekaman tuh, ya, nih. Ini ya sebelumnya Bapak Ibu mengunggah dokumen dulu ya. Mengunggah dokumen tuh pada hari, coba kita lihat. Nah, jadi pada hari pertama itu sudah bisa mengunggah dokumen ya. Karena hari pertama ini fokus ke preparasi kelas ya. Sarana prasarana untuk mengadakan kegiatan praktek. Kemudian hari kedua itu kemudian kegiatan keduanya adalah mendiskusikan perangkat. Otomatis kalau sudah didiskusikan perangkat pada hari ke-1 ini, maka Bapak Ibu langsung mengupload ya, mengunggah dokumennya. Ya. Mengunggah dokumennya ke e-learning ini, ke LMS ini. Kemudian barulah ini pada hari kedua dan ketiga harus ada melaksanakan praktik pembelajaran ya. Bukan harus kedua harinya, yang penting selama 2 hari itu Bapak Ibu harus melaksanakan 1 kali ya minimal ya kegiatan PPL-nya ya. Kemudian Bapak Ibu dalam hari kedua dan ketiga itu juga langsung merekamnya. Kemudian mengunggah video rekamannya. Video seadanya sebelum diedit gitu ya. Jadi harus diunggah. Jadi saran saya, ini sangat saya menyarankan videonya diupload ke YouTube karena mudah untuk diputar gitu ya Bapak Ibu. Kalau ke Google Drive ya videonya itu agak susah diputar kalau ukurannya besar. Bukan berarti tidak boleh ke Google Drive ya, tapi harus ke YouTube. Nah, bagi yang ke Google Drive, saya berulang kali mengatakan harus dipastikan link tersebut bisa dibuka oleh siapapun. Jangan sampai meminta hak akses karena itu akan mempersulit dosen dan pamongnya. Dan memperlama kegiatan PPL jadinya Bapak Ibu. Nah, jadi harus dipastikan jangan terulang-ulang kembali kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tuh. Tapi saya sangat menyarankan ke YouTube saja gitu ya, Bapak Ibu semua. Jadi caranya bukan videonya yang diupload, tapi link dari video tersebut gitu ya. Nah, itulah yang akan diupload gitu. Nah, diupload ke topik diskusi itu katanya ya. Kemudian Bapak Ibu mengobservasi pelaksanaan, nah, yaitu melihat kembali hasil rekaman sesuai dengan panduan ini ya, yang nomor 3 nih ya, Bapak Ibu melihat kembali hasil rekaman. Jadi tugasnya setelah selama pembelajaran direkam, kemudian rekamannya diupload ke media YouTube, kemudian linknya di-copy, masukkan ke LMS, kemudian hasil video tadi itu dilihat kembali, diobservasi kembali gitu ya.
Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu mengisi jurnal mengajar dan kasus LK31 itu katanya. Nah, format jurnal dapat diunduh di bahan pembelajaran. Itu katanya. Kemudian kita lihat ada bagian editing ini lagi, apa deskripsinya. Nah, hari ke-4 tetap ada meetingnya juga. Nah, Bapak Ibu mengisi jurnal mengajar. Itu yang tadi itu ya. Nah, jadi hari ke-4 Bapak Ibu mengisi jurnal mengajar yang tadi itu ya. Jadi kalau di LMS ini dia tidak apa ya. Ini bukan berarti 1 sampai 7 ini dalam 1 hari gitu ya. Jadi sesuaikan dengan panduannya. Jadi ini mengisi jurnal mengajar ini yaitu pada hari ke-4 ya, sesuai dengan panduannya. Sesuai dengan panduan. Jadi Bapak Ibu mengisi jurnal mengajar dan kasus yang terjadi selama Bapak Ibu mengobservasi hasil rekaman pembelajaran. Ya. Nah, sedangkan tugas dosen dan guru pamong memantau pengisian jurnal dan kasus tersebut melalui LMS Bapak Ibu. Nah. Sedangkan pada hari ke-5 dan ke-6 ini tagihannya juga 7 JP sinkronus katanya ya. Tapi ini ada kesalahan, ini bukan sinkronus ya. Nah, ini sinkronus ini tidak ada ya. Yang penting dia 7 JP gitu ya. Kalau sinkronus 7 JP berarti Pak Ibu harus 7 kali 50 menit Google Meeting. Nah, jadi ini ada kekeliruan. Sedangkan pada hari ke-5 dan ke-6 aktivitas mahasiswanya adalah Bapak Ibu kan sebelumnya sudah observasi ini, sudah tahu kesalahannya, kendala segala macamnya. Nah, maka Bapak Ibu melakukan editing terhadap hasil rekaman gitu ya. Jadi editing itu bukan apa ya? Bukan dalam artian menambah adegan video praktik pembelajaran, bukan seperti itu. Tetapi mengeditnya gitu ya. Editing itu mengeditnya karena pembelajaran itu tidak mungkin 15 menit gitu ya. Pembelajarannya bisa jadi Bapak Ibu berapa JP pembelajarannya gitu kan. Nah, tentu Bapak Ibu persingkat ya, yang penting-penting saja poin-poinnya ya, menjadi durasinya maksimal 15 menit. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu upload lagi ke YouTube, ya, upload lagi ke YouTube, kemudian unggah linknya ke LMS, link hasil editing tadi, editing rekaman. Nah, tugas dosen dan guru dia memantau hasil video editing tersebut. Nah, kalau kita lihat di panduannya, kalau kita lihat di LMS, coba kita lihat. Nah, ini editing. Jadi ya, kemudian mengunggah link. Link yang diunggah, jangan videonya yang diunggah. Ya. Nah, langkah yang perlu dilakukan ya ini caranya katanya. Jadi cara-caranya itu sudah diberitahukan di LMS ya. Saran saya lagi uploadnya ke YouTube. Nah, kemudian kita lanjutkan pada hari ke-7 aktivitasnya yaitu Bapak Ibu konfirmasi ke dosen dan guru pamong tentang kelengkapan tagihan yang telah diunggah. Di tagihan yang telah diunggah ya tadi ada LK ya, LK 3.1, ada bahannya, kemudian ada videonya, video awal, ya, kemudian ada video yang telah diedit 15 menit. Dan dosen dan pamong dia akan menelaah hasil rekaman praktik pembelajaran tersebut dan LK 31 yang telah Bapak Ibu isi. Kemudian
menyiapkan bahan untuk refleksi dan tindak lanjut ya. Jadi dosen akan merefleksi dan menindaklanjuti kegiatan selama 6 hari sebelumnya. Kita lihat di LMS kegiatannya apa. Di 5A.4. Nah, ini saudara diminta untuk mengunggah hasil pelaksanaan praktik pembelajaran. Nah, jadi inilah yang dimaksud tagihan, kelengkapan tagihan yang telah Bapak Ibu unggah. Jadi ada link video rekaman yang telah diedit tadi, kemudian LK31, LK32, dan perencanaan perangkat pembelajaran RPP kedua ya. RPP kedua Bapak Ibu upload ke sini. Sedangkan pada hari ke-8 di sini dikatakan tagihan 7 JP, namun minimal harus 3 JP Google Meeting. Nah, jadi artinya tagihannya 1 hari itu harus 7 JP gitu ya. Kalau disebutkan Vicon harus 3 JP berarti harus dilaksanakan Google Meeting 3 jam pelajaran. Kalau tidak disebutkan berarti 7 JP itu boleh dilaksanakan dengan Google Meeting, boleh juga tanpa Google Meeting. Yang penting dia 7 JP. Nah, aktivitas pada hari ke-8, aktivitas mahasiswa, itu kegiatan penutup. Jadi, ini sudah masuk ke penutup. Kegiatan PPL ini dalam satu siklus itu ada pendahuluan, persiapan kelas, persiapan perangkat, dan ada pelaksanaan, yaitu kegiatan PPL di sekolah, dan uploadnya, videonya, dan editingnya, dan upload editingnya. Kemudian baru masuk langkah-langkah terakhir, hari-hari terakhir, yaitu pada kegiatan penutup, di mana di sini ada refleksi melalui konferensi 3 arah, ada dosen, ada peserta, yaitu mahasiswa PPG, ada guru pamong, di mana peserta akan mendeskripsikan secara ringkas dalam Google Meeting itu ya, selama 3 JP itu, dia akan mengutarakan jurnal dan kasus yang ditemukan selama PPL-nya itu. Itu pada hari kedua dan ketiga tadi ya. Kemudian mendiskusikan dan berkonsultasi dengan dosen dan pamong ya, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, berdiskusi juga dengan pamong dan dosen, apa solusi atau tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang Bapak Ibu alami selama PPL. Nah, sedangkan ini aktivitas dari dosen dan gurunya. Nah, coba kita lihat di bagian rencana tindak lanjut mungkin ya. Nah, ini di bagian rencana tindak lanjutnya. Jadi, Bapak Ibu guru peserta PPG harus mengintegrasikan alternatif solusi yang diperoleh pada kegiatan yang tadi ke dalam RPP. Jadi kan ada diskusi dengan dosennya dan pamong. Bapak Ibu awali kan dengan mengutarakan dalam Google Meeting apa masalahnya. Kemudian diskusikan dengan dosen dan pamongnya apa solusinya. Nah, solusi-solusi yang ada tersebut
diterapkan pada RPP 2 supaya kalau ada masalah itu maka dapat bisa teratasi atau mudah-mudahan tidak terjadi masalah tersebut ya. Nah, kemudian berdiskusi dan konsultasi kepada dosen dan pamong untuk mereview kembali RPP 2 yang sudah terintegrasi solusi-solusi tadi agar menghasilkan RPP 2 yang maksimal. Nah, ini langkah-langkahnya. Sedangkan pada hari ke-9 ini dilakukan 7 JP. Jadi tidak harus Google Meeting dosen dan pamongnya. Namun harus dilaksanakan 7 JP di sini gitu ya. Mana aktivitas mahasiswa 7 JP itu gimana? Itu mahasiswa membuat daftar penyelesaian kasus. Meliputi apa jenis kasusnya, faktor penyebabnya dan alternatifnya gitu ya. Jadi hari sebelumnya kan sudah diskusi, tapi kan belum ada daftarnya, rekapannya. Jadi Bapak Ibu harus membuat rekapannya di sini. Kemudian rekapan tersebut diunggah ke daftar penyelesaian kasus praktik pembelajaran 1 di LMS. Coba kita lihat. Mungkin di rencana tindak lanjut ini ya. Nah, ini yang tadi ya, mengintegrasikan alternatif solusi ya di sini. Nah, sedangkan dosen dan pamong ya memantau kegiatan tersebut ya. Maka sudah dilakukan oleh mahasiswa. Itu tugas dosennya. Sedangkan pada hari terakhir pada siklus pertama itu dosen dan mahasiswa juga tidak harus Google Meeting. Yang penting harus 7 JP dalam sehari kegiatannya. Kegiatan mahasiswanya adalah yaitu menindaklanjuti kegiatan selama 9 hari sebelumnya. Yaitu ya yang tadi, jadi yang saya sebutkan itu ya, mengintegrasikan solusi tersebut, kemudian berdiskusi dengan pamong. Itu yang tadi, yang 5A.6 tadi ya. Kemudian mengunggah RPP yang telah direview. Nah, kemudian hari ke-10-nya dosen dan guru ini ya menerima dan melakukan telaah dan review bersama pamong terhadap RPP 2. Jadi Pak Ibu sudah upload RPP 2 yang sudah terintegrasi solusi dan dosennya menerima, dosen melakukan telaah dan review. Sedangkan pamongnya melakukan Oke, itu pada hari ke-10 Bapak Ibu. Nah, itulah kegiatan PPL Bapak Ibu pada siklus pertama, yang mana ada kegiatan pendahuluan ya tadi. Nih, ada kegiatan pendahuluan, penerapan, dan penutup tindak lanjutnya. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 siklus. Siklus yang kedua yaitu pada hari ke-11 dan ke-20 itu akan mengulang kegiatan pada siklus pertama, ya, menyesuaikan dengan siklus pertama. Begitu juga pada kegiatan PPL 3 atau siklus ketiga itu mengulang yang PPL ke-2. Sehingga pada hari ke-30 dan 31-nya di bagian tindak lanjut ini ya Bapak Ibu harus mengintegrasikan alternatif solusi dalam laporan singkat. Bisa kita lihat di
LMS-nya. Ini tugas dosen ya pada siklus pertama, ada penilaian-penilaian. Kemudian ini di bagian 5B, itu siklus kedua ya. Kegiatannya sama dengan siklus pertama. Di 5C ini siklus ketiga sama juga, tapi ada bagian tindak lanjut ini, yaitu Bapak Ibu mengintegrasikan alternatif solusi-solusi yang telah diperoleh pada kegiatan sebelumnya ke dalam laporan singkat. Nah, itu yang telah diperoleh pada saat melaksanakan PPL 1 hingga PPL 3. Itu format laporannya dapat diunduh di bahan pembelajaran. Kemudian berdiskusi dan konsultasi dengan dosen dan pamong. Itu katanya. Ya. Berdiskusi dan berkonsultasi, kemudian mengunggah laporan singkat tersebut ya ke dalam LMS-nya. Mengunggah dia katanya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana ini? Nah, itulah kegiatan Bapak Ibu selama 31 hari ini. Ya. Di tagihan kinerja Bapak Ibu ada 7 LK, kemudian melaksanakan praktik mengajar di sekolah yaitu sebanyak 3 kali, dan video praktik mengajarnya sebanyak 3 buah, dan 3 buah pula hasil editingnya. Ini rubrik penilaian praktik pembelajaran ya. Ketika Bapak Ibu mengajar di kelas PPL, maka ini panduan penilaian dari dosen dan guru pamong. Ini rubrik penilaian video. Dan ini rubrik penilaian LK, 7 LK tersebut. Dan sekian, terima kasih. Oke Bapak Ibu semua, sepertinya tidak ada pertanyaan selama saya menjelaskan. Sepertinya semuanya sudah paham. Mungkin di akhir ini saya bertanya, berikan. Pak. Oh iya Pak Purnama. Ya Pak, terkait dengan, terima kasih Pak sebelumnya. Terkait dengan di kegiatan intinya atau pelaksanaan PPL-nya, tadi kan dosen serta guru pamong harus check-in di kegiatan pelaksanaannya Pak. Sementara di kondisi saya tempat mengajar itu jaringan nggak stabil Pak, karena daerah perbukitan di daerah gitu Pak, di kampung gitu. Itu bagaimana solusinya Pak? Seperti biasa Bapak Ibu semua. Ya terima kasih Pak Purnama. Seperti biasa, hal itu tidak ada solusinya dari kami. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu kalau mau lulus ya silakan cari jaringannya bagaimanapun caranya. Jadi masalah-masalah jaringan itu tidak perlu mungkin kami tidak mungkin mencari solusi, memberikan solusinya kepada Bapak Ibu. Apakah ya pokoknya Bapak Ibu lah yang mencari solusinya. Itu bahan bakar utama untuk mengadakan kegiatan PPG secara daring ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bergabung PPG secara daring, maka Bapak Ibu harus mengetahui konsekuensinya dan keharusan untuk memastikan jaringannya tidak bermasalah bagaimanapun caranya. Jadi tidak ada solusi dari saya. Mungkin Pak Farid juga dan Bapak Ibu dosen dan pamong juga tidak ada solusinya Bapak Ibu semua. Mungkin ada tambahan dari Pak Farid? Ya, kalau saya sih kalau sebenarnya masalah jaringan, yang penting kan ada apa dulu Pak Vika, Pak Purnama. Soalnya kan paling tidak kalau seandainya terputus nanti ada di video itu bahwa Bapak Ibu dosennya masuk di awal gitu. Nah, tampak itu kan nanti kalau terputus nanti Pak Purnama kan bisa lanjutkan, nanti videonya bisa disaksikan oleh Bapak Ibu dosennya. Jadi asal aja ketika nanti jaringan kebetulan bagus, nah ada kesempatan Bapak Ibu dosennya sit in ya
silakanlah langsung didokumentasikan. Oh, Nah, gitu ya, itu Pak. memang kewajiban Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Nah, kalau seandainya keadaan seperti itu, ketika jaringannya mulai bagus, silakan langsung diambil datanya. Nanti kalau sudah pembelajaran kan nanti ada pertemuan juga dengan Bapak Ibu dosennya, kan ada evaluasi. Nah, Iya, Pak. rekaman itu kan nanti ditonton oleh Bapak Ibu dosen dan guru pamongnya. Jadi yang penting itu Bapak Ibu, kalau seandainya ada permasalahan seperti itu, pastikan ya ada dokumentasi Bapak Ibu dosen dan guru pamongnya sit in. Ya, artinya nah, Bapak Ibu nanti tolonglah kabari kan sudah ada grupnya nanti ya. Nah, konfirmasikan sepakati dengan Bapak Ibu dosen dan guru pamongnya yang berkomunikasi di sana. Nah, kalau yang di Padang ya mungkin guru pamongnya bisa datang bahkan kalau dulu kalau tidak salah saya Bapak Suherman langsung ke sekolah kalau gurunya yang di Padang ini. Ya, memang benar duduk di tempat ngajar itu. Seperti itu. Tambahan Ibu sedikit Yolin Pak juga Farid. ada seperti itu. Ya, mungkin itu ya Pak Purnama ya. Iya, Pak. Jadi usahakan ada dosen sama guru pamong untuk sit ini ya, Ya, Pak. ada. Nanti kalau seandainya terputus ya nanti artinya disepakati saja dengan Bapak Ibu dosen dan guru pamongnya. Ya, terima kasih banyak, Yang Pak. penting itu kan Bapak Ibu itu kan kita kan sebenarnya budaya belajar peers ya, budaya bersama saling menguatkan kan begitu Pak. Nah, Iya, Pak. misalnya kalau saya pun ngajar, saya kalau mau belajar, Pak, Ibu silakan coba lihat saya ngajar nanti tolong dibantu, diberikan masukan apa yang terkurang. Nah, kan kita membutuhkan itu sebenarnya Bapak Ibu ya untuk perbaikan kita. Itu Pak Purnama. Prinsipnya Iya, Pak. seperti itu yang diinginkan PPG supaya ada terus perbaikan buat kita semua gitu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak Purnama. Izin menambahkan sedikit Pak Farid. Ada yang kelupaan tadi, benar kata Pak Farid tersebut ya. Jadi Bapak Ibu kan kegiatannya nanti Bapak Ibu merekam, dalam perekaman tersebut Bapak Ibu bisa menggunakan dua perangkat ya mengatasi permasalahan yang dialami Pak Purnama misalnya gitu ya. Jadi perangkat pertama itu untuk apa ya meetingnya gitu ya, untuk Google Meetingnya gitu. Perangkat kedua bisa digunakan ya, kalau perangkat pertama Google Meeting tentu menggunakan jaringan ya. Nah solusi tambahannya untuk mengatasi kalau jaringannya bermasalah, ada perangkat lain yang memang dikhususkan untuk merekam. Jadi walaupun sinyalnya putus, tetap kegiatan PPL-nya tidak terputus, tapi tetap bisa dilanjutkan dan ada dokumentasinya. Itu yang Mas Pak Farid tersebut ya. Jadi mau tak mau harus ada perangkat tambahan ya, dan orang tambahan mungkin yang merekam kegiatan tersebut ya. Walaupun perangkat yang pertama untuk apa ya live mengajarnya itu terputus koneksinya gitu. Nah, itu tambahannya Pak Farid dan Pak Purnama, Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin ada dari Bapak Ibu dosen dan pamong tambahannya terkait permasalahan-permasalahan, mungkin solusinya bagaimana kepada angkatan 1 mungkin sudah ada agar tidak terjadi di angkatan 3 ini Bapak Ibu. Izin Sadam. Silakan Bu ya Bu. Iya. Kalau di LMS itu tuh kan tadi Sadam menyebutkan bahwa rekamannya itu tidak harus setiap hari, tapi di dalam LMS itu dosen wajib melaporkan hasil rekamannya setiap hari itu. Ada satu yang Ibu tidak ada rekaman pada angkatan 1 kemarin kan Sadam ingatkan Ibu ini masih kosong, tolong diisi gitu ya. Artinya itu berarti setiap hari harus ada meeting antara dosen, guru pamong dan Bapak dan Ibu semua. Tapi tidak harus 3 JP. Tidak harus 3 JP, tapi ada pertemuan lewat meeting. Mungkin Sadam bisa lihat ya di rekaman itu kan, rekaman itu 30 hari harus ada terus. Ada Ibu beberapa hari, ada 1 hari Ibu enggak ada, Sadam ingatkan. Ibu ini masih merah Bu, tolong diisi Bu. Oh, iya. Ya, gitu ya Sadam ya. Iya Bu. Jadi meeting itu yang 3 JP 1 hari. Di dalam 10 hari itu ada 1 pertemuan, sehari itu 3 JP kita bertemu, dan di hari lainnya itu tidak harus 3 JP.
Ya. Nah, berdasarkan pengalaman tahun lalu, mudah-mudahan Ibu Tessa ada di sini. Saya masih sekarang masih dengan Bu Tessa. Pengalaman tahun lalu itu setidaknya kita sehari itu 2 JP, satu JP lebih gitu, lebih dari 1 JP. Artinya 1 jam. Setidaknya dalam sehari itu kita bertemu 1 jam meeting. Sementara Bapak dan Ibu di LMS 7 JP setiap hari ya. Bapak dan Ibu 7 JP. Nah, kemudian juga karena ini hari pertama ya Pak Sadam ya. Iya Bu, hari pertama. Hari pertama berarti hari ini Bapak dan Ibu harus bertemu dengan dosen dan guru pamong 3 JP. Ya, Iya. harus mengadakan meeting Bapak dan Ibu dengan guru pamong dan dosen itu 3 JP, 3 jam pelajaran, artinya 150 menit hari ini. Diatur jadwalnya, nanti disepakatilah di WA group dengan dosen dan guru pamongnya, sepakati jam berapa akan bertemu. Kemudian Bapak dan Ibu juga karena di saya itu ada 10 orang misalnya ya, dan kami harus masuk ke 10 orangnya kan. Harus masuk ke 10 orangnya, harus sit in ketika Bapak dan Ibu mengajar, harus masuk ke Google Meeting-nya. Maka diharapkan Bapak Ibu bisa membagi jadwal sehingga tidak bentrok antara satu dan lainnya. Ya, tidak bentrok antara satu dan lainnya. Karena kami tidak hanya bertugas melihat Bapak dan Ibu, kami juga mengajar. Selain melihat Bapak Ibu mengajar, kami juga bertugas mengajar kan di tempat tugas masing-masing. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang dalam kelompok itu aturlah jadwal mengajarnya dari pagi sampai sore sehingga tidak ada yang bentrok antara satu dan lainnya. Misalnya si A dari jam sekian sampai sekian itu 60 menit ya. 60 menit ya Sadam ya? 60 menit atau 80 menit? Pak Sadam? Suaranya diaktifkan dulu Pak Sadam. Mengajarnya Bu? Ya, mengajarnya 80 menit ya. Kalau tergantung di sini jam. tidak disebutkan Bu berapa menitnya Bu? Tergantung sekolahnya Bu. 2 jam pelajaran misalnya ya amal. Kalau Bapak Ibu mengajar 2 jam pelajaran, aturlah biasanya 60 menit ya, karena daring atau karena kondisi sekarang jamnya tuh kan diturunkan. Kalau SMA 70 menit, kalau SMP mungkin 60 menit ya. Saya tidak tahu juga ini, tapi pengalaman membimbing semester lalu seperti itu. Jadi kami masuk 1 jam, maka aturlah jadwalnya sehingga kita bisa pindah dari satu room ke room yang lain. Karena kita harus masuk ketika Bapak Ibu mengajar itu kita harus melihat. Kita harus masuk ke dalam rekamannya itu. Nah, siapkan Google Meet-nya yang bisa kami sit ke dalamnya. Saya dan Ibu Tessa kebetulan, saya dengan Ibu Tessa. Nah, harus disiapkan gitu ya. Diaturlah. Dan juga kan jadwalnya itu hari kedua dan ketiga, berarti besok dan Jumat. Sadam, rasanya kalau Ibu yang 10 orang itu enggak bisa besok dan tuh. Boleh enggak Sabtu mereka dijadwalkan mengajar? Oh, bagaimana Bu tadi Bu? Hari Jumat? Kan jadwal mengajar mereka besok dan Jumat ya. Kalau 10 orang rasanya tidak bisa selesai karena kami harus masuk kan ke 10 orangnya. Sementara Ibu kan mengajar juga gitu. Ibu mengajar juga di kampus. Nah, boleh enggak Sabtu mereka mengajarkan? Sabtu mereka libur nih. Tapi boleh enggak dilaksanakan Sabtu rekamannya dimasukkan untuk hari Jumat gitu atau hari Senin? Boleh Bu, boleh Bu. Itu aja ya, soalnya kan susah ngaturnya. 10 orang 2 hari itu susah ngaturnya nanti. Jadi Bapak Ibu. Ya Bu, lanjut Bu. Bapak Ibu yang bersama saya, tolong diatur jadwalnya kalau bisa. Kalau besok itu siang, besoknya siang Jumat. Kalau besok jam jangan pagi sekali boleh jam 8. Karena saya besok itu mengajar. Saya besok mengajar 8.50. Nah, bolehlah masuk jam 7. Mulai jam 7, nanti mulai lagi jam 11. Lalu atur yang bersama saya ya, saya tidak ingat nih yang dengan saya. Ada 10 orang yang sama dengan saya rasanya. Nah, yang dengan saya, dengan Bu Armiati, tolong diatur jadwalnya hari ini. Sudah harus masuk saya.
ke grup ya. Jadwal mengajar yang 10 orang itu sudah harus ada di grup hari ini juga. Jadi ketika kita meeting nanti itu sudah saya terima. Begitu. Mungkin itu Pak Sadam. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Mungkin ada dari Pak Suherman ini yang baru masuk, masukan-masukan dari selama pelaksanaan PPL di Angkatan 1 supaya Bapak Ibu peserta PPG ini dapat mempersiapkan kalau ada kendala-kendala yang mungkin Bapak Suhe tahu bisa disampaikan di sini Pak Suherman dan Bu Mirna juga. Tadi saya lihat juga Bu Mirna sudah bergabung juga. Oke. Among juga ada Pak Sadam. Ya, dan guru Pamong juga. Bu Mirna disambil Pak Sadam, nggak bisa fokus. Jadi Bu, lanjut Bu. Sambil mengajar. Oke, Pak Sadam. Ya Pak, lanjut Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, baik Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu peserta PPG ini ya. Di berdasarkan pengalaman saya membimbing mahasiswa PPG pada angkatan pertama, banyak hal yang terjadi di lapangan ya. Di saat pelaksanaan PPG perekaman sesi mengajarnya, ya. Pertama yang saya hadapi kesulitannya adalah guru itu sulit dengan sinyal ya, sulit dengan sinyal. Nah, oleh sebab itu, ya berbagai banyak alasannya, apakah lampunya mati, ataukah artinya hujan, atau tempatnya itu sangat jauh dari tower, ya, kemudian WiFi tidak ada. Nah, ini harus Bapak Ibu menyiasatinya, di mana seharusnya dia merekam proses tadi itu. Nah, kemudian yang kedua, saya bahkan pada angkatan 1 itu datang ke sekolah. Ya, datang ke sekolah, kebetulan sekolahnya di Kota Padang ya. Kalau sekarang ini kan nggak mungkin nih, ada sekolahnya Jawa Timur, Papua, dan lain-lain sebagainya. Ini nggak mungkin. Dan kemungkinan besar yang akan terjadi itu adalah adanya gangguan sinyal. Sehingganya pada saat proses perekaman yang dosen dan guru pamongnya harus sit-in, ya terpaksa ya mengulang lagi perekamannya. Sementara waktunya itu, kalau kemarin itu waktu libur gampang itu mencari waktu. Sekarang waktunya waktu kuliah ya, dan sangat besar kali berdempet dengan perkuliahan sekolah reguler. Ya. Nah, ini juga harus diwanti-wanti juga ya, sehingganya yang diulang-ulang itu tidak terjadi. Jadi Bapak Ibu harus mensiasati mencari sinyal yang paling bagus. Kalau perlu untuk perekamannya itu ya terpaksa harus mencari sekolah yang terdekat dengan sinyal yang terbagus. Walaupun akan berganti sekolah nanti. Itu pandai-pandai Bapak Ibu. Nah, karena perekaman itu sangat wajib yang akan diedit menjadi 15 menit. Gitu. Oke, Pak Sadam, itu saja dulu sementara. Baik, terima kasih kepada Pak Suherman, masukannya bagus. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempersiapkan segalanya dengan baik ya. Oke, mohon izin Pak Sadam. Ya, lanjut Pak Farid. Ya, terus mungkin satu lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, ya jangan karena ini pekerjaannya tidak hanya mengajar ya, dan juga merekam, artinya dua pekerjaan sekaligus. Kalau bisa Bapak Ibu jangan bekerjanya sebagai single fighter gitu ya. Jangan sendiri mengajar sendiri, merekam sendiri gitu ya. Kalau bisa carilah bantuan asisten Bapak Ibu. Jadi ada yang merekam, ya boleh mintalah bantuan orang lain untuk kegiatan-kegiatan, misalnya untuk merekamnya. Kalau mengajarnya kan itu yang utamanya Bapak Ibu. Jadi harapan saya ya tentu buat Bapak Ibu yang PPL ini jangan Bapak mengajar juga mengatur rekamannya juga. Jadi cari orang lain yang menyediakan perekaman, yang membantu Bapak Ibu dalam proses perekaman. Ya, nanti kalau ada editing lebih bagus lagi dia editing.
Karena ini kan diupload di YouTube Bapak Ibu sendiri. Mungkin saja nanti GTK lihat akun YouTube-nya mana YouTube PPL-nya tidak ada nih satupun gitu. Ya, jadi artinya ketika sudah di akunnya dilihat umum ya berarti kan kita kan menunjukkan ya profesionalitas gitu ya. Bapak Ibu semua kan akan dijadi ya. Mute Pak Farid. Oh iya. Jadi saya minta Bapak Ibu semua untuk dalam merekamnya tidak bekerja sebagai single fighter. Jadi fokusnya mengajar saja, untuk merekamnya ya termasuk nanti Zoom-nya membantu untuk Zoom dengan Bapak Ibu dosen atau Google Meet-nya ya. Jadi nanti ada bantuan oleh orang lain gitu. Kalau enggak saya yakin Bapak Ibu akan kocar-kacir itu karena waktunya singkat, rigid ya. Karena Bapak Ibu dosennya kan dengan selesai jadwal ini lagi gitu. Pasti tidak akan ada perulangan Bapak Ibu. Ya. Nah, sehingga kan karena kalau waktunya udah habis Pak Ibu dosen dan guru pamongnya pindah lagi ke tempat tampil yang lain begitu. Mungkin itu saja Pak Sadam. Jadi saya mengingatkan mintalah bantuan orang lain untuk proses video dan editingnya gitu. Ya, baik Pak Farid. Terima kasih Pak Farid. Ya, itu juga yang tadi yang jawaban dari pertanyaan Pak Purnama ya. Bahwasanya kalau saran saya minimal kalau memang jaringannya bagus ya dipastikan bagus ya Bapak Ibu hanya butuh bantuan 1 orang tambahan. Tapi kalau untuk menjaga-jaga ya apalagi jaringannya sering bermasalah Bapak Ibu harus ya setidaknya ada 2 orang yang membantu Bapak Ibu ketika PPL di dalam kelas ya. 1 orang merekamnya secara offline merekam ya, 1 orang lagi itu merekamnya menggunakan Google Meeting gitu ya, live streaming gitu. Nah, jadi nggak mungkin Bapak Ibu mengerjakannya sendirian itu pejuang sendiri nggak mungkin, pasti kocak-kacir gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus ya mempersiapkan, memikirkan gitu siapa yang akan membantunya gitu. Mungkin ada dari Bu Rika, Bu Mirna. Pengalaman-pengalamannya, masukannya, Bu. Oke, satu lagi Pak Sadam yang membantu itu mungkin tidak harus orang profesional baiknya tentu yang profesional. Tapi Bapak Ibu kan bisa mengarahkan beberapa siswanya ya. Betul. Jadi kalau siswanya ada 30 ya minta bantuan kepada 3 tapi sebelumnya sudah dilatih mereka. Ini yang harus kamu ambil begitu. Ya, begitu Bapak Ibu. Silakan Pak Sadam. Oke. Kepada Bu Rika, mungkin guru pamong lainnya yang sudah hadir, ada masukan atau dari Bapak Ibu dosen atau Bu Tessa mungkin ada masukan juga. Oke, makasih Pak Sadam. Ya Bu, silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Pak Farid dan Pak Sadam, serta Bapak Ibu peserta PPG yang lain. Pengalaman kita pada angkatan pertama, untuk PPL itu kebetulan saya sama dengan Pak Suherman kemarin. Nah, dengan Pak Suherman kita memang pernah langsung ke sekolah kebetulan di Kota Padang, jadi kita bisa langsung. Nah, sekarang mungkin kita tidak bisa bergabung dengan Bapak Ibu karena daerahnya jauh-jauh. Cuma seperti yang disampaikan Pak Sadam dan Pak Farid tadi, Bapak Ibu jangan single fighter ketika pengambilan video. Jadi ketika pengambilan video itu usahakan semuanya nampak. Aktivitas Bapak Ibu ketika mengajar itu nampak. Bagaimana Bapak, jadi kalau saran saya ada 1 kamera yang stay, yang tetap, yang mengarah, kemudian yang 1 lagi yang bergerak. Bergeraknya mengikuti Bapak Ibu, mengikuti arah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pergi kepada siswa, kemudian ketika Bapak Ibu di depan, jadi apa kegiatan yang Ibu lakukan itu bisa terlihat. Kalau seandainya cuma 1 saja, 1 itu kadang tidak fokus, tidak bisa di-zoom-kan. Jadi ketika nanti diedit, 2 kamera atau kalau bisa 3 langkah lebih baiknya,
itu bisa melihat secara keseluruhan bagaimana Bapak Ibu mengajar di dalam kelas. Jadi ketika kita mengevaluasi akan terlihat jelas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pengambilan videonya itu mohon betul penyinarannya. Jadi sinar dalam video itu jelas. Kemarin itu ada yang gelap, nggak nampak. Nah, nampak Bapak Ibunya mengajar, apa proses di dalamnya nggak kelihatan. Kemudian usahakan tidak ada noise, tidak ada suara-suara lain di tempat Bapak Ibu mengajar, supaya yang kedengaran sama kami juga lebih jelas. Carilah ruangan yang aman untuk saat pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, usahakan kalau kemarin saya dengan Pak Suherman minimal siswa yang hadir itu ada 10 orang. Tapi ini tergantung ke jurusan bagaimana, apakah ada aturannya atau tidak. Kalau kemarin kita kesepakati untuk pesertanya minimalnya 10 orang dan semuanya berpakaian sekolah, tetap dengan prokesnya. Prokesnya tolong benar-benar dijaga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu jangan merekamnya, dia sudah Zoom-nya sudah jalan, tetapi Bapak Ibu baru mempersiapkan PowerPoint-nya baru disiapkan, perangkatnya baru disiapkan. Jadi ketika video pembelajarannya dimulai, Bapak Ibu udah selesai, udah siap standby dengan semua perangkat dan semua yang dibutuhkan untuk mengajar. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Terakhir, tolong benar-benar dilengkapi semua akses yang ingin dinilai, yang akan dinilai. Pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Terima kasih Pak Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Rika. Ini ada tambahan yang baru ya, terkait minimal jumlah siswanya berapa gitu ya. Harus dipikirkan, mungkin Bapak Ibu bisa diskusikan sama dosennya nanti ya, karena ini akan ada kegiatan persiapan. Kemudian betul juga kata Bu Rika ya, mohon teknisnya jangan sampai ada suara-suara yang tidak dibutuhkan ya, harus diminimalisir. Kemudian jangan memulai PPL itu memang memulai dari awal pula. Memulai dengan membuka laptop, memulai dengan membuka ini, memulai dengan sharing ini. Nah, harusnya kalau sudah mulai PPL tuh udah mulai seperti apa ya, adegan seperti sinetron gitu ya, memang langsung gitu ya. Tidak ada adegan-adegan tambahan persiapannya gitu. Memang langsung mengajar gitu ya. Itu Bapak Ibu semua. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Pak Farid dan Bapak Ibu yang lainnya, atau dari Bapak Ibu guru peserta sebelum kita akhiri ini, kalau tidak ada lagi pertanyaan. Ya Pak Fridgo, silakan. Oke, jadi mungkin kalau saya mungkin closingnya aja Pak Sadam. Jadi Bapak Ibu selamat melaksanakan PPL. Ini proses kita saling membangun bersama. Nah, jadi kita sama-sama belajar supaya benar-benar ada perubahan, ada perubahan yang signifikan nanti ke depan buat bangsa kita ini. Gitu ya. Jadi ini kan salah satu bagian, sesungguhnya bagiannya adalah pengen bagaimana kita bisa melakukan akselerasi pendidikan ya, supaya kemampuan bermatematika siswa kita nanti ke depan jadi jauh lebih baik lagi. Semoga sukses Bapak Ibu PPL-nya, Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Terima kasih atas bantuannya. Saya yakin Bapak Ibu dosen dan guru pamong ini ya benar-benar akan memberikan yang terbaik ya buat kita semua, buat bangsa ini. Oke, itu saja Pak Sadam. Saya kembalikan ke Pak Sadam, mungkin bisa tutup lagi. Baik, kalau ada dari mahasiswanya silakan. Ya, terakhir dari mahasiswa kalau ada sebelum kita tutup. Ya, selamat datang Pak Sadam. Pak Edwin. Selamat datang Pak Edwin. Enggak, nangis ya. Pak Win lagi nelfon Pak Sadam. Apa? Ya. Tadi Pak Win mau bertanya atau gimana? Ya. Mau memberikan saran atau gimana Pak Sadam? Iya.
Hari itu Mungkin di mute dulu Pak Sadam, jadi dengar pula. Itu dulu lah Pak Farid. Pak Sadam kan host mute aja. Pak, izin bertanya boleh Pak? Iya boleh. Langsung Pak. Kebetulan kan saya di Bogor masih PPKM Pak, dilarang untuk tatap muka Pak, jadi masih daring. Untuk kegiatannya, perekamannya itu jadi hanya di Zoom saja atau di sekitaran saya juga direkam Pak, di luar Zoom. Bagaimana Pak itu? Untuk perekamannya. Ya, gimana tuh Pak Farid? Ya, Pak full Zul. daring. Jadi mungkin kan kemarin kan sudah di-share juga bagaimana contoh untuk yang ujian UKIN-nya. Lakukan seperti itu aja Pak. Jadi mungkin Bapak ada papan tulis untuk menulis, nanti ada kan sudah saya share dulu videonya rasanya dulu Pak Zul ya. Sudah atau belum? Iya Pak. Iya Pak, sudah Pak. Nah, jadi kan contoh. kalau di Zoom siswanya nampak, lalu tentu kan Bapak Zul kan perlu sesuatu juga untuk menulis gitu. Nah, jadi mungkin perlu juga ditulis kalau memang rasanya perlu. Ya, pokoknya atur, tampakkanlah sebaik mungkin prosesnya kan itu intinya coba. Ya. Ya Pak, baik Pak. Jadi disiapkan ya prasarananya ya Pak. Ya, perlu disiap. Ya. Makanya tadi ada tahapannya mempersiapkan sarana dan prasarananya begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik. Mungkin ada masukan dari Pak Edwin. Pak, ada masukan mungkin Pak? Mungkin tidak ada ya. Gimana Pak Farid? Sudah, kalau Bapak Ibu dosen dan guru pemong sudah cukup dan para mahasiswa sudah cukup, mungkin sudah ditutup lagi Pak Sadam. Ya, oke. Sedikit lagi Bapak Ibu, tolong itu saya sudah bersama Bu Tessa sudah membaginya per grup. Jadi silakan nanti sesuaikan saja ya per grup ya, grup PPL-nya. Jadi alhamdulillah kegiatan penjelasan teknis pelaksanaan PPL ini sudah kita laksanakan dan berjalan sangat lancar Bapak Ibu. Mudah-mudahan memberikan arahan dan pemahaman yang cukup Bapak Ibu dalam mempersiapkan kegiatan PPL. Mudah-mudahan selama 3 siklus atau 31 hari itu berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu lulus dan bisa mengikuti kegiatan ya UKM PPG-nya yaitu UKIN dan UP-nya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dengan segala kondisinya Bapak Ibu. Saya selaku host di sini ya admin juga mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu, kita akhiri ya. Ya Pak Sadam, silakan.